kita tuh nggak aware bahwa apa yang masuk ke badan kita itu akan merepresentasikan segala sesuatunya yang ada di kita juga ya, misalnya mulai dari mood kita kah, atau nanti penyakit-penyakit ke belakangnya gitu. Makanya orang kalau depresi jangan kesel kalau disuruh ubah pola makan sama disuruh berdoa, karena berdoa itu kan bagian dari meditasi kan sebenarnya, dan afirmasi positif kan dok gitu. Bener. Halo, ketemu lagi sama saya Dr. Grace dari Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic. Kita mau ngobrol-ngobrol ya sama Mbak Alexa, ini psikolog kita yang cantik ya. Siang ini kita mau ngebahas tentang mood dan lifestyle. Hai Mbak Alexa. Halo dok. Oke, kayaknya pada pengen tahu deh. Boleh di-share Mbak Alexa ininya data-datanya ke kita? Oke, halo Healthiers, saya Alexandra, biasa dipanggil dengan Alexa. Saya adalah psikolog klinis sekaligus hipnoterapis dari Smart Mind Center Consulting. Oke. Psikolog dan apa tadi? Hipnoterapis. Hipnoterapis. Wah, kita kapan-kapan bahas hipnoterapis nih, Mbak. Boleh. Soalnya banyak yang butuh juga kayaknya. Oke, kita mau ngebahas tentang mood dan lifestyle ya. Boleh di-share nggak kira-kira sejauh ini yang ditemui atau yang Mbak Alexa lakukan ketika mendapatkan klien atau pasien dengan gangguan mood, kira-kira kayak gimana sih hubungannya sama lifestyle? Oke, jadi mungkin Healthiers juga perlu tahu ya dok, mood sama emosi itu adalah dua hal yang berbeda. Oke. Jadi orang ada yang ngerasa sedih, dia bilang aku lagi mood-moodan. Seakan-akan kata mood itu digeneralisasi untuk menggambarkan semua perasaan dia gitu, semua kondisi bukan dia. ya. Padahal bukan gitu. Salah definisi nih kita. Betul. Jadi kalau emosi itu kan biasanya yang respon emosional, respon perasaan lah, ibaratnya sedih, senang, bahagia, kaget. Nah itu masuk ke emosi. Kalau misalnya mood itu yang lebih menggambarkan suasana hati. Jadi mungkin lebih menyeluruh, mempengaruhi bagaimana kita berpikir, berperilaku, dan merespon sesuatu secara mempersepsikan sesuatu lah gitu. Jadi ketika kita mengenali suatu hal atau berpendapat tentang suatu hal, itu memang dipengaruhi sama mood kita seringnya. Nah, balik lagi tadi kan, mempengaruhi juga, saling mempengaruhi antara perilaku, perasaan, dan pemikiran tadi gitu. Biasanya kalau pasien-pasien yang saya temukan dengan kondisi mood yang depresif kah, ataupun mood-mood yang kadang-kadang dia naik turun, atau mungkin orang mengenalnya mood swing ya, padahal mungkin mood sering swing tuh. Jadi kadang happy bisa happy banget, sedih bisa sedih banget. Nggak selamanya langsung kita diagnosa bipolar. Kita harus lihat dulu nih, atau nggak selamanya didiagnosa depresi gitu. Kalau saya biasanya akan memberikan mereka kayak semacam PR untuk nyatet dulu nih kebiasaan sehari-hari apa, makanan-makanannya apa, kalau yang perempuan menstruasinya tanggalnya gimana. Dan rata-rata memang orang-orang yang moodnya tidak stabil ataupun yang depresif, mereka punya lifestyle yang kurang sehat nih gitu. Entah yang overstimulation, seperti kayak senengnya denger lagu-lagu yang keras terus nontonnya juga yang film-film action setiap hari, atau mungkin suka kayak sering minum minuman keras, jadi kan itu kan happy terus tiap malam, tapi ngedrop. Tapi kelebihan ya stimulasinya gitu. Dan makanannya pun juga terlalu banyak gula. Terus udah gitu sukanya yang goreng-gorengan misalnya, dan mereka seringkali nggak memperhatikan mikronutrien. Jadi yang bener-bener asal kenyang dan yang tinggal goreng deh, tinggal manasin di microwave. Nutrisinya gitu. out-outan deh ya kalau kayak gitu. Benar. Memang kadang-kadang kita tuh nggak aware bahwa apa yang masuk ke badan kita itu akan merepresentasikan segala sesuatunya yang ada di kita juga ya. Misalnya mulai dari mood kita kah, atau nanti penyakit-penyakit ke belakangnya gitu. Jadi kadang-kadang kita harus mengedukasi pasien bahwa hati-hati nih dengan apa yang masuk ke dalam badan kita, terutama makanan-makanan yang menyebabkan inflamasi. Ya, apalagi inflamasi di otak ya, bikin kacau moodnya kayak gitu. Nah, kan kalau sering nih
ketika Mbak Alexa mendapatkan pasien dengan moodnya yang kayak tadi mood swing lah dia bilang apa segala macam, makanan apa sih yang paling sering ditemukan sehingga kok kayaknya kita bisa bilang wah ini lifestyle-nya nggak benar gitu kan. Selain makanan stimulasi apa sih gitu kan. Nah yang ketiga apakah ada nih korelasinya kalau gangguan tidurnya kah atau apapun stresnya kah dengan mood itu tadi. Jadi ada 3 nih. Ada 3 pertanyaannya ya. Makanan, stimulasi dan gangguan tidur ya. Oke. Kalau makanan memang kita lihat mereka tuh banyak yang suka manis-manis ya. Jadi baru datang aja udah bawa boba nih di meja gitu. Atau yang sering kali baru datang dia udah bawa kopi gitu. Jadi kan kita bisa lihat ya ketika dia datang bawa kopi kita akan nanya gitu. Kamu minum kopi sehari berapa kali? Datang-datang dengan gangguan kecemasan psikosomatis, ada masalah di lambung. Tapi dia minum kopi dan dia bilang sehari bisa 2-3 kali misalnya seperti itu. Dan juga baru setengah jalan udah gelisah. Saya tanya, ada apa? Kenapa kamu gelisah? Bu, saya boleh ke depan dulu nggak Bu? Mau ngerokok ternyata. Nah itu kan ngaruh semua ya ke fungsi tubuh kita. Iya, benar. Padahal kayaknya sih even orang suka nggak notice ya kalau dia udah mengkonsumsi gula yang berlebihan dan kafein yang berlebihan gitu ya kan. Ditambah nikotin tadi kan. Sebenarnya nikotin memang dalam waktu singkat dia memberikan efek rileks kan. Tapi setelah itu kan naik lagi tegangnya. Masalah juga nggak selesai gitu. Iya. Belum lagi kalau taunya dia tambah mencari pelarian yang berbeda ya, misalnya ke minuman segala macam ya, itu kayaknya berentet ya. Mulai dari kafein nggak nendang nih kafein gitu kan, tambah ngerokok aduh masih nggak nendang juga, minum dulu deh dikit gitu alkohol ya. Akhirnya ke alkohol gitu. Iya benar-benar. Lalu yang dimaksud tadi sama Mbak Alexa overstimulasi dengan lifestyle, kira-kira apa sih yang sering terjadi nih mulai dari anak-anak sampai dewasa? Ya jadi mungkin saya sharing dulu ke Healthiers ya. Ada sebuah penelitian nih dari film dokumenter namanya Brain Games gitu. Kalau nggak salah dari National Geographic atau Discovery Channel, saya lupa. Jadi ada 2 kelompok. Jadi kelompok A dan kelompok B yang tugasnya mereka disuruh lomba untuk memompa balon. Nah, kelompok A sebelum mulai dikasih stimulasi seperti video-video film perang. Dan juga dikasih lagu-lagu metal yang kenceng gitu. Lagu metal yang nggak perlu bersuara deh, yang nggak perlu berlirik, jadi cuma irama musiknya aja gitu. Lalu yang kedua dikasih lagu yang instrumen yang rileks, terus juga dikasih gambar-gambar ombak di pantai misalnya seperti itu. Dan ketika lomba, akhirnya yang pertama, yang kelompok A, mereka semangat terus sampai 30 kali tekan, 40 kali tekan, pecah. Lanjut lagi terus sampai pecah gitu. Sedangkan it seems like dari awal mereka memimpin, tapi selalu pecah. Sedangkan yang kelompok B 5 aja deh, 10 aja deh, udah deh 7 aja stop dulu. Walaupun pelan-pelan tapi kelompok B menang. Nah kita lihat di sini kan memang ada perubahan sikap dan perubahan respon hanya karena diberikan stimulasi sesaat sebelum memulai lomba gitu. Karena itu sangat berpengaruh sama adrenalin kita dan overstimulasi itu sangat berpengaruh terhadap adrenalin kita dan juga tingkat kortisol kita kan Dok ya gitu. Jadi stres hormonnya. Stres hormon plus ningkatin dopamin juga jadi semangat terus kan gitu. Sedangkan kalau yang lagu relax dan juga gambar-gambar yang monoton dan bikin santai itu akan meningkatkan serotoninnya. Jadi lebih udahlah fulfill aja konten itu lebih ke rasa syukur ya udah cukup deh misalnya gitu. Kalau yang serotoninnya istilahnya cukup adekuat memang lebih grateful ya. Betul. Iya benar. Dan serotonin itu dipengaruhi sama makanan kan ya Dok banget, ya. Mungkin dokter bisa kasih info ke Healthiers juga nih apa kira-kira yang bisa mempengaruhi serotonin nih. Iya. Serotonin itu yang butuh serotonin memang brain kita, otak kita yang butuh serotonin karena nanti itu yang salah satunya mempengaruhi mood juga. Tapi serotonin itu diproduksi justru di lambung, di pencernaan kita. 95% serotonin itu dihasilkan di hati dan itu butuh mikrobiota yang baik, mikrobiota yang cukup di pencernaan kita.
Nah, kalau pencernaan kita terganggu, ya, produksi serotonin kita juga pasti nggak adekuat. Iya. Produksi serotonin kita pastinya kurang. Makanya sering orang suka gini, kayak stres, terus ini kayak lingkaran setan. Dia stres terus perutnya rasanya nggak enak. Tapi nanti mulai perutnya rasanya kok nggak enak, terus aduh nih kayaknya gue mah nih, ujung-ujungnya aduh kayaknya gue GERD nih. Itu cemas, ya. Cemas terus nggak bisa tidur, asam lambung naik, tambah cemas, tambah nggak bisa tidur. Akhirnya jadi kayak lingkaran setan gitu. Itu sebenarnya yang mau mulai dari mana nih benerinnya? Mulainya biasanya aku selalu mulai dari pencernaan. Fix dulu ya. Jadi fix your gut first. Jadi benerin dulu perutnya. Supaya apa? Supaya mikrobiota di perut juga bagus, terus hasil serotonin juga adekuat, baru deh nanti si otak tinggal pakai serotoninnya. Gitu sih sebenarnya. Iya, kadang-kadang mereka nyari happy-nya beda ya, Dok. Iya, gitu. benar-benar. Mungkin saya perlu tambahin ya, Dok, soal dopamin sama serotonin ya. Nah, mungkin dari Healthier sendiri, kalau misalnya Healthier dengar kata happy, yang pertama terpikirkan apa sih? Muka orang yang wah gitu kan. Nah, sedangkan happy itu tuh ada 2 macam lah. Mungkin kita lihat dari garis besarnya happy itu ada 2 macam. Ada 2. Happy yang elatif, yang kalau pakai smiley itu yang senyumnya paling lebar gitu. Pakai ketawa gitu gitu. Jadi yang didapat dari misalnya kita belanja, misalnya kita hahaha sama teman-teman, misalnya juga kita lagi main yang seru-seruan atau gambling gitu kan, wah kayaknya semangat banget. Nah itu sebenarnya yang berperan paling besar adalah dopamin. Iya, dopamin kayak gitu ya. Dan ketika dopamin itu kita stimulasi baik dengan makanan seperti kafein ataupun dengan overstimulasi seperti hal-hal tadi, naiknya kan cepat. Betul. Tapi ngedropnya cepat. Iya. Nah, jadi ketika udah selesai efek kafeinnya, ketika sudah pulang dari belanja yang kita ngabisin uang lah, spend money sambil senang-senang, pulang kok rasanya sendu, sepi, kok kayaknya kosong. Nah, itu karena otak kita lagi turun dan otak kita craving sama dopamin. Makanya seringkali yang lifestyle tadi suka salah ketika lagi butuh semangat, ada perasaan cemas, butuh semangat, mereka nyarinya kopi gitu. Sedangkan kopi kan tadi ya sesaat doang gitu. Dan itu bikin gutnya juga bermasalah ya, Dok ya. Jadi malah yang bahaya kalau overstimulasi, dopaminnya terus-terusan tinggi, bisa bunuh diri juga loh orang-orang yang seperti itu gitu kan, karena dia nggak bisa ngontrol dopaminnya lagi gitu. Dan paranoid kan jadinya, karena kayak gitu. Kalau terlalu banyak kontak realitanya juga sampai bermasalah. Nah, kadang pasien-pasien berpikir gini, wah kalau kayak gitu mungkin aku depresi nih, ya kan. Nih kayak gini, aduh langsung shortcut minta antidepresi gitu, antidepresan gitu. Nggak bisa begitu juga, tetap kita harus cari root cause-nya apa. Biasanya selalu root cause-nya lifestyle-nya dulu yang mesti dibenerin. Ya, kadang orang berpikir orang lagi depresi kok suruh betulin makannya, nggak nyambung banget sih nih dokter gitu kan. Kita mesti edukasi pelan-pelan bahwa emang harus dimulai dari lifestyle gitu. Kalau nggak semua dijawab dengan obat, karena pada males gitu loh. Mereka butuh yang cepet gitu ya, Dok, gitu. Pada males untuk effort banget untuk ngebenerin lifestyle. Effort banget, kayak ada pasienku disuruh benerin pola tidurnya aja kayaknya berat banget gitu. Karena dia bilang itu kan nonton Korea selesainya juga udah malam nih, Dok. Nggak mau effort untuk benerin keluhannya. Jadi pengen yang quick fix gitu loh. Jadi gimana caranya dapat obat terus hidupnya nyaman. Yang kayak gitu. Ya, padahal nyaman yang dicari kayak obat-obatan yang meningkatkan dopamin itu kan memang efeknya lebih cepat dibandingkan yang meningkatkan serotonin ya. Juga obat pun juga butuh waktu lama gitu. Benar. Mungkin aku nambahin tadi ya, Dok, soal happy ya. Jadi happy itu ada 2, satu yang happy relatif yang bikin happy banget. Sama satu lagi yang konten, konten gimana tuh? Dimana kita bisa ngerasa bersyukur, grateful, bisa ngerasa grateful, puas, dan itu sangat berpengaruh sama stimulasi kita sehari-hari, kita ubahnya sedemikian rupa sama pola makan tadi gitu. Itu tuh penting. Jadi stimulasi makanya orang kalau depresi jangan kesel kalau disuruh
ubah pola makan, sama disuruh berdoa, karena berdoa itu kan bagian dari meditasi kan sebenarnya, dan afirmasi positif kan dok gitu. Benar-benar. Jadi jangan marah kalau dibilang suruh berdoa gitu. Berdoa setiap hari juga berdoa nggak sembuh-sembuh gitu ya, ya kan. Kadang-kadang kita juga mungkin kelemahan kita adalah salah satunya untuk kayak menyambungkan dot-dot antara berdoa, terus ubah pola makan, atur tidur, manage stres, itu ntar semuanya itu akan berkorelasi dengan keluhannya. Kadang-kadang kan sebagian dari kita dokter atau siapapun suka, duh panjang nih kayaknya nerangin. Bener kan ya, karena udah kayak benang kusut tuh kalau yang kayak gitu ya kan. Cuman kita tetap harus mulai semuanya dengan lifestyle. Betul. Makan yang bener, tidur yang cukup, exercise kan juga meningkatkan kita punya dopamin kan, gitu kan, endorfin, ya kan, perasaan happy gitu kan, relax. Kadang-kadang even pasienku beberapa aku suruh berjemur gitu loh. Vitamin D3 ya. Sebenarnya berjemur itu nggak cuman buat vitamin D3, banyak banget ya. Jadi dengan hanya berjemur itu udah dikasih sama Tuhan nih sinar matahari. Ternyata sinar matahari itu bener-bener bisa bikin apa sih hubungannya sinar matahari sama gratefulness gitu kan. Ternyata beberapa komponen yang ada di sinar matahari itu meningkatkan satu melatonin kita, mitokondria kita jadi aktif, menghasilkan semua zat-zat yang dibutuhin sama tubuh gitu loh. Jadi nggak hanya efek sesaat dari sinar matahari itu aja. Kayak misalnya, apa hubungannya nih melatonin bukannya keluarnya malam gitu kan. Karena kita suka bilang tidur yang cukup supaya melatoninnya keluar, nanti hormon-hormon lainnya juga jadi balance gitu kan. Lah apa hubungannya sama pagi? Ternyata penelitian terakhir melatonin itu justru 80% lebih itu dihasilkan oleh mitokondria yang dipicu atau diindus oleh sinar blue light. Jadi sinar UVB ya? Malah ya. Iya, jadi dulu aku berpikir melatonin itu banyaknya dari pineal gland kan. Ternyata sekarang pineal gland itu hanya sebagian kecil aja. Paling banyak justru si mitokondria ketika kita berjemur. Apalagi kita di tropis nih kan, sayang banget gitu. Kan gitu. Tinggal keluar rumah gitu. Jadi nanti kalau dia berjemur, melatoninnya juga justru produksinya bagus, tidur malamnya juga jadi berkualitas. Nah itu kan pengaruhnya juga kan ke emosi nantinya ya kan. Mood atau emosi ya tadi ya? Lebih ke moodnya berarti. Lebih mood berarti kan. Jadi kalau dipikir-pikir dokternya mungkin cuma menyuruh berjemur, ya itu sesimpel buat vitamin D. Ternyata aku juga baru tahu nggak cuma vitamin D yang bisa. Ya. Iya, ternyata banyak. Baru 2 nih, melatonin dan itu. Banyak lagi sih, nanti kita kayaknya mesti gali buku lagi. boleh. Ya. Jadi memang lifestyle itu ngaruh banget. Nah, terus kayak misalnya nih pasien-pasien Mbak Alexa gitu, selain lifestyle yang disarankan gitu, gangguan apa lagi sih mood yang ngaruh selain si tadi ya dopamin, serotonin, ada gangguan yang lain lagi nggak? Kita perlu memang curiga ya, apalagi kalau perempuan, apakah memang ada masalah di hormonal juga gitu. Seperti mungkin kayak PCOS, mungkin dokter nanti tolong dijelasin ya supaya healthiers juga paham PCOS itu sendiri. Jadi kalau ada pasien datang terus saya lihat kok kayaknya wajahnya agak berjerawat, terus bilangnya depresi dan cemas terus, rambutnya agak tipis dan kelihatan berminyak gitu. Apalagi kalau memang ada bulu-bulu halus yang menebal di bagian-bagian yang sebenarnya harusnya nggak setebal itu. Saya akan coba arahkan dulu nih, coba ke Obgyn atau coba cek hormon, kayaknya ada nggak sih? Mood juga ya, sangat ngaruh ke mood gitu. Seperti juga yang hipertiroid atau hipotiroid kan juga ya dok ya. Hormonal dengan mood itu memang banyak banget. Kita singgung satu deh dengan PCOS lah contohnya ya. PCOS itu kan basicnya PCOS itu tetap adalah inflamasi ya. Inflamasi basicnya. Terutama kita sebutnya insulin resistance. Makanya walaupun tidak semuanya ya, tapi rata-rata wanita dengan PCOS itu rata-rata gemuk. Ya, karena apa? Satu, dia mengalami yang namanya insulin resistan. Ya kita tahu dong insulin resistan itu awalnya gimana? Ya
intake sugar yang tinggi atau high karbo, simple karbo atau karbo simplexnya tinggi, nasi, mie, ya, gluten dan segala macam. Nah itu kan naikin gula darah sehingga terjadi insulin resistan. Basic yang kedua tentu gangguan hormonal, estrogen dominance. Estrogen, progesteron itu bikin mood kita emang kayak swing gitu, ya. Jadi progesteron dan estrogen yang gak balance, kita bilangnya estrogen dominance, itu ngaruh banget sama mood. Dan yang ketiga dia high testosteron, ya, testosteronnya tinggi, itu yang bikin bulu-bulu halus segala macam. Nah memang hormon-hormon yang ada mulai dari insulin, estrogen, progesteron dan testosteron itu ngaruh banget sama mood gitu. Dan biasanya rata-rata menstruasinya terganggu, ya, terganggu, ada gangguan menstruasi lah kayak gitu. Nah kalau hipertiroid dan hipotiroid, kalau hipertiroid kan pengen buru-buru, nggak bisa tidur, tremor, gelisah, deg-degan, ternyata ada gangguannya di organik kan. Jadi memang kita kalau ketemu klien atau pasien memang galinya mesti detail ya, karena nggak bisa dari satu yang subjek yang misalnya saya belajar psikologi, saya lihat psikologi dong, nggak bisa, harus menyeluruh, kita harus integrated, harus tim memang sebaiknya. Jadi nggak bisa, kadang kemampuan kita juga kan terbatas ya, harus butuh second opinion dari beberapa kolega yang mumpuni di bidangnya gitu. Kayak misalnya aku juga, wah nih banyakan hormonnya hormon estrogen, progesteron dan imbalance dari seks hormon, ya oper lah ke dokter obgyn gitu ya kan. Oh kalau kayak gini, wah tiroidnya keganggu nih gitu kan, kok ini ke arah hiper atau hipotiroid, oke, biarin dong dia konsultasi second opinion ke dokter internis gitu kan. Jadi memang semua yang ada di badan kita memang berpengaruh sama mood dan emosi kita ya ternyata ya. Betul. Kalau yang tadi kan kita bahas soal yang terjadi pada perempuan ya dok. Nah betul. Aku pernah dapat nih kasus di pasien yang laki-laki. Sekitar umur 17-20 deh, saya lupa. Pokoknya masih masa-masa yang harusnya dia lebih semangat gitu. Ibaratnya kalau saya lihat laki-laki yang umur sekitar 19-20 itu kan masih yang senang pergi-pergi, main basket, punya planning, kuliahnya juga semangat gitu kan. Tapi ini kok kayak ada mood depresif ya. Cuma gak ada pikiran bunuh diri, gak ada perasaan hampa, cuma males, mager ngapa-ngapain doang gitu. Secara fisik gak apa-apa, kelihatan segar. Terus juga dia secara kognitif pinter banget gitu. Tapi akhirnya saya curiga satu hal nih dok. Saya tanya, memang kalau di dunia klinis kan kita harus semua hal ya, gali semua hal gitu. Jadi saya terpaksa menanyakan, kamu gimana? Apakah kamu sering onani kah? Atau berapa kali dalam seminggu kamu onani? Apakah kamu masih ada rasa tertarik sama perempuan kalau ada perempuan lewat? Atau kalau nonton video yang ada sedikit seminya misalnya gitu, apakah kamu masih terangsang? Dan dia bilang jarang-jarang sih Bu, paling saya onani sebulan sekali. Nah saya curiga dan saya langsung arahkan dia, coba deh cek hormon gitu, cek testosteron, dan benar ternyata testosteronnya sangat rendah. Iya benar-benar. Sebenarnya sih testosteron pada laki-laki memang amat sangat mempengaruhi kualitas hidup loh, ya kan? Jadi kadang-kadang pada usia remaja ya itu menstimulasi semangat gitu ya. Ya kan kalau testosteronnya tinggi laki-laki itu kan lebih lebih bergairah gitu kan. Tapi ternyata hal itu tidak berlaku hanya buat teenager. Even pada laki-laki yang usia di atas 40 tahun ya, kalau dia datang nih ke saya ya, terus keluhannya kayak kualitas hidupnya menurun nih, kok kayaknya kalau tadi mager, orang dewasa juga bisa. Jadi kayaknya kalau kerja kayak nggak punya nggak punya motivasi gitu, motivasinya tuh low. Biasanya tuh aku lihat nih, lingkar perutnya berapa nih? Kalau masih muda masih slim ya dok. Kalau udah di atas 40, terus keluhannya mulai adanya penurunan kualitas hidup, motivasinya kayaknya rendah gitu kan, kerja kok kayaknya yang penting masuk kerja ya. Nah mulai tuh ukur lingkar perutnya. Kalau lingkar perutnya di atas 90, kemungkinan pertama adalah insulin resisten, 1, 2 low testosteron gitu ya. Testosteronnya tuh biasanya rendah. Jadi
testosteron pada laki-laki nggak cuman semata-mata untuk libido, tapi yang paling penting adalah sebenarnya untuk metabolisme. Oh, oke. Ya, metabolisme itu pada laki-laki amat sangat dipengaruhi juga oleh testosteron. Jadi kadang-kadang kalau di klinik laki-laki datang kok kayaknya istrinya ngeluhin, ya ampun kok kayaknya ya kayak itu mager banget gitu kan, kok kayaknya low motivasi segala macam. Coba kita memang mesti mulai berpikir secara hormonal, dan biasanya hampir 90% testosteronnya rendah. Iya, betul. Nah, cuman itu agak mengejutkan juga loh, karena umur baru 20 ya, maksudnya belasan sampai 20 gitu kan, testosteron kan harusnya lagi tinggi-tingginya tuh umur segitu. Iya, kita memang perlu curiga ya dok ya. Iya, kalau jadi umur emang segitu mageran itu perlu dicurigain. Ibu kalau anaknya mager, gemuk, mager, ya kan? Ya, nah mulai deh curiga, coba deh langsung cari Mbak Alexa. Ya, kok kayaknya ada yang nggak beres gitu ya. Kadang-kadang kita itu suka gini, kalau yang namanya hormon tuh kayaknya buat yang udah tua-tua aja, tapi kan sebenarnya enggak ya. Dengan lifestyle yang sekarang, yang betapa jeleknya lifestyle yang sekarang, mulai dari makanan yang full sugar, terus game, pola tidur yang mulai berantakan karena anak-anak main game tadi, atau film-film yang ditonton sampai larut malam, overstimulasi tadi ya. Yes, overstimulasi. Belum lagi ya anak-anak juga kan sekarang kebanyakan mulai pergaulannya tuh suka nggak balance, ya kan? Kadang-kadang apalagi sekarang pandemi, ya kan, teman-teman juga ketemunya online, ya yang kayak gitu-gitu, itu sebenarnya amat sangat mempengaruhi ya kita punya mood tadi ya. Jadi memang bukan berarti terus habis gitu kita minum obat ya. Selalu orang tua nih selalu lihat dulu lifestyle-nya. Betul. Ya, jangan sediain makan, yang penting anaknya kenyang. Atau yang penting ada iklannya sehat tapi instan gitu kan. Banyak banget yang makanannya gitu ya. Dibeli yang tinggal goreng. Aduh ya, itu trans fatnya tinggi banget gitu. Akhirnya anak-anak sekarang rata-rata obes. Iya, dan mereka tuh nggak pernah mencantumkan mikronutrien seperti magnesium dan vitamin-vitamin lain. Magnesium tuh penting banget buat otak gitu kan. Kadang-kadang semua lebih ke arah overstimulasi dari gula gitu. Nah, yang penting udah kenyang, mikronutrisinya goodbye deh. Pada lupa ya. Lupa. Terus anak-anak pas lagi umur-umur ya, taruhlah umur-umur belasan atau umur 1 sampai 10 tahun, susah banget kan makan sayur. Iya. Ya kan? Padahal sayur itu vitamin dan mineralnya tinggi banget. Iya. Ya kan, buah aja picky, milih buahnya. Akhirnya maunya yang manis, gula lagi. Akhirnya makanan hanya benar-benar makanan fast food. Oke, kita udah ngobrol panjang. Walaupun rasanya kalau ngobrolin mood sama lifestyle ini nggak cukup 1 hari ya. Oke. Nah, jadi intinya gimana nih Mbak Alexa? Obrolan kita hari ini tentang mood dengan lifestyle. Mungkin kalau bisa kita simpulkan ya, bahwa manusia itu hidup, mau responnya, mau pola pikir, mau perilakunya itu saling berhubungan satu sama lain. Sesimpel orang yang kecemasan, kalau tiap hari dia berperilaku suka browsing-browsing penyakit, ya ujung-ujungnya tambah cemas gitu. Sesimpel itu aja tuh udah bisa menjelaskan kita saling berhubungan. Nah, balik lagi dari semua yang udah kita omongin, ada yang namanya nutrisi yang lengkap dan cukup, ada yang namanya overstimulasi, apakah latihan-latihan yang baik yang bisa dilakukan. Iya, berarti The Healthiers ternyata korelasi antara lifestyle sama mood itu besar banget. Ya, jadi buat ibu-ibu nih ya, atau para istri, coba kalau anak-anaknya atau suaminya moodnya nggak bener ya, kita evaluasi dulu. Lifestyle kita gimana nih di rumah? Udah kasih makanan yang full nutrisi belum? Atau jangan-jangan Gojek terus? Pesen makanan fast food. Percuma, kita nggak akan menemukan jalan keluar untuk perbaikannya. Benar kan ya? Karena jadi kayak lingkaran setan. Iya, jadi nggak selesai-selesai. Pokoknya tip buat ibu-ibu di rumah dan bapak-bapak juga, zaman sekarang mah bapak-bapak juga harus mulai kepo ya sama nutrisi ya.
tolong diperhatikan asupan nutrisi dan pola hidup, mulai dari exercise, istirahat, dan tidur ya, yang kayak gitu emang benar-benar harus balance semuanya. Oke, The Healthiers, kita tutup dulu obrolan kita tentang mood dengan lifestyle. Saya Dr. Grace dan saya Alexa. Kami dari Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic.